Hai, nama aku Yusuf Nasrullah dari Universitas Negeri Malang, jurusan Seni dan Desain, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Video ini merupakan video UAS-ku di mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Tema yang kuambil kali ini yaitu peran pemuda dalam mengamalkan Pancasila. Pernah nggak sih kepikiran tentang masalah-masalah yang akhir-akhir ini kejadian? Kayak hoax dari salah satu selebgram Indonesia tentang antiseptik sebagai diffuser, atau salah satu YouTuber Indonesia yang prank sembako tapi isinya sampah ke sekumpulan waria. Pelakunya masih muda kan? Nah, hal yang merugikan banyak orang ini juga membuktikan bahwa beberapa pemuda Indonesia masih belum bisa mengamalkan Pancasila ke kehidupan sehari-harinya. Karena kalau semua orang tahu Pancasila itu gimana cara mengamalkannya, aku yakin gak bakal ada masalah-masalah kayak gitu. Apalagi nih masa-masa pandemi kayak gini kan susah gitu ya. Oleh karena itu, di video WS ku kali ini, aku bakalan sekaligus memberitahu bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk mengamalkan Pancasila di masa-masa pandemi COVID-19. Oke. Kita semua tahu bahwa dari masa-masa kita kecil, kita itu udah diajarin Pancasila. Bahkan di masa kita TK pun kita udah diajarin Pancasila. Meskipun cuma sekadar menghafal kan. Tapi pernah penasaran gak sih? Kenapa kok kita udah diajarin Pancasila? Padahal kita masih TK. Yang dimana dulu kita pas masih TK itu baca pun harus mengeja satu persatu huruf gitu. Karena gini, dulu Pancasila itu dibuat sesuai dengan perilaku-perilaku orang Indonesia. Tapi yang namanya dunia itu gak bakal ada yang selamanya bertahan kan. Oleh karena itu, semakin bertambahnya zaman, semakin juga Pancasila itu harus dilestarikan. Apalagi Pancasila itu ideologi bangsa kan, yang emang kita itu harus mengaplikasikan Pancasila itu ke keseharian kita. Diajarin Pancasila dari TK pun masih ada pemuda-pemuda yang melakukan tindakan yang tidak mencerminkan melaksanakan Pancasila. Apalagi nggak diajarin dari TK. Tapi sebenarnya tujuan untuk pendidikan Pancasila diajarin sejak dini itu adalah agar pemuda-pemuda Indonesia itu bisa menaikkan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian sekaligus menjadi karakter sebagai pembeda negara Indonesia dengan negara yang lain. Di sini aku bakal coba untuk nggak mengeneralisasikan usia pemuda itu di usia mahasiswa. Oke. Anak muda itu merupakan sosok yang mudah terpengaruh, apalagi dengan teman-teman sebayanya. Makanya pendidikan Pancasila itu harus direalisasikan sejak kecil, agar nanti kalau misalnya kita sebagai pemuda beranjak remaja atau dewasa, saat kita terpapar oleh pemikiran-pemikiran baru yang kita nggak tahu, kita itu bisa memfilter dengan pengetahuan-pengetahuan Pancasila yang kita udah dapet dari sekolah. Peran lain yang lebih simpel dan emang wajib dilakukan oleh setiap orang yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Sila pertama, toleransi. Sila kedua, saling menghargai. Sila ketiga, gotong royong. Sila keempat, musyawarah. Sila kelima, adil. Peran lainnya lagi yaitu untuk Indonesia di masa depan. Kalau menurutku ya, pemuda itu merupakan tunas yang nantinya akan berkembang untuk mengisi kehidupan di masa depan. Semakin tunas dipupuk, semakin tinggi juga pohonnya, semakin kuat batangnya, semakin banyak buahnya, dan semakin makmur daun-daunnya. Peran di masa depan itu merupakan peran yang kita nggak bisa prediksi bakal kayak gimana nantinya. Siapa tahu dengan dilestarikannya Pancasila, di masa depan pemuda-pemuda Indonesia bakal semakin banyak yang berprestasi di kancah internasional. Siapa tahu juga kalau misalnya kita gempar untuk menanamkan jiwa Pancasilais ke pemuda-pemuda sejak dini, di masa depan Indonesia itu bakal lebih makmur daripada saat ini. Dan siapa tahu dengan kesadaran pemuda Indonesia tentang Pancasila, di masa depan kita bisa menciptakan lebih banyak tunas-tunas bangsa yang kompetensinya lebih baik daripada tunas-tunas bangsa saat ini. Hal ini sebenarnya udah terbukti. Di usia Indonesia yang ke-74 mau ke-75, ini lebih baik daripada
tahun-tahun pertama Pancasila disahkan sebagai dasar negara kan? Ya nggak? Oke, ini bakal lebih seru. Masih inget masalah-masalah yang tadi? Yang hoax selebgram Indonesia tentang diffuser, terus prank YouTuber Indonesia kepada Sumber Maria. Saat dunia sibuk mikirin tentang bagaimana cara mempertahankan keberlangsungan hidup manusia, masih ada beberapa orang yang nggak tahu gitu kenapa dia bisa bikin kayak gituan. Tapi kalau nggak ada pandemi, aku nggak bakal bikin video buat OAS. Teman-teman, stay at home, oke? Jangan terpicu dengan hoax, dan jangan sampai provokasi orang lain dengan hal-hal yang enggak-enggak. Kayak contohnya penolakan jenazah COVID-19. Sangat-sangat nggak masuk akal. Kali ini, di masing-masing sila, bakalan aku coba untuk meruntut dari sila 1 sampai sila kelima. Kemudian, ku sisipkan implementasi-implementasi yang menurutku cocok untuk diamalkan setiap hari pada masa pandemi COVID-19. Yang jelas, ini merupakan pendapatku. Jadi, kalian sebagai pemuda juga harus berpendapat yang sesuai dengan Pancasila, oke? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selama masa COVID-19, pemerintah udah memberitahu kalau misalnya kita itu seenggaknya bisa meminimalisir untuk pergi keluar, termasuk ibadah yang mengumpulkan massa. Beberapa kegiatan ibadah sekarang udah disarankan untuk dilakukan di rumah. Oleh karena itu, peran kita sebagai pemuda yaitu memberlakukan itu sebagaimana seharusnya. Kalau misalnya emang pemerintah mintanya kita harus ibadah di rumah, jangan sampai kita ngeyel. Ini cuma bentar kok. Kalau misalnya COVID-19-nya udah selesai, kita bakal bisa ibadah lagi di rumah ibadah masing-masing. Dan please, jangan sampai ada yang bilang hatiku di tangan Tuhan. Karena sebenarnya pasrah sama bodoh itu bedanya tipis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya yaitu kebijakan apapun yang diterapkan oleh internal, keluarga, atau bahkan pemerintah, seenggaknya kita bisa menghargai kebijakan itu dan turut untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Perlu diketahui bahwa COVID-19 ini masalah seluruh dunia ya, bukan cuma untuk kamu. Jadi yang stres bukan cuma kamu. Stop pemikiran egois yang nantinya bakal merugikan banyak orang. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ayo kita bersatu untuk melawan pandemi ini dengan stay di rumah dan nggak pergi kalau nggak berkepentingan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan pemerintah tentang PSBB atau bahkan stay at home itu bukan cuma pemikiran orang-orang kalangan atas. Jadi stop berpikiran tentang derajat, mau atas atau bawah, mau kiri atau kanan, mau depan atau belakang. Semua punya potensi yang sama untuk terpapar virus COVID-19 kalau misalnya nggak menaati peraturan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi, yang merasakan COVID-19 ini bukan cuma satu orang. Jadi, stop panic buying atau apapun hal yang bisa merugikan banyak orang. Kalau misalnya kita panic buying, terus membeli semua hal yang memang kita perlukan secara individu, dan kita nggak mikirin orang yang lainnya, harga kebutuhan tersebut bakalan naik dan bakal merugikan lebih banyak orang dari yang kita kira. Okay, that's all. Itu semua yang merupakan bahasku, dan itu semua adalah yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga membantu dan semoga nilai WASku bagus. Terima kasih. Dadah, 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 dadah. Mati rek, udah mati rek.